Shalom semua, kembali lagi belajar bersama Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6. Tema pembelajaran hari ini, berkomunikasi dengan Tuhan. Anak-anak, kita sering mendengar kata berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan artinya kita sedang berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah bercakap-cakap atau berbicara kepada Tuhan. Dalam doa, kita menyampaikan isi hati atau cerita kepada Tuhan, baik cerita yang menyenangkan, kesedihan, maupun keinginan kita. Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Bagi orang Kristen, doa adalah nafas hidup, artinya doa menjadi suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kita sebagai cara untuk mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan. Mari kita akan pelajari tentang anggapan atau pandangan tentang doa yang benar. Ada orang yang memahami doa dengan pandangan yang salah. Misalnya, berdoa harus dengan suara yang keras, kalimatnya panjang, atau bahkan dalam doa ia cenderung memerintah, maka doanya akan dijawab. Ada juga orang yang berpendapat bahwa berdoa yang benar yaitu dengan cara tangan dilipat dan pejamkan mata. Pandangan-pandangan seperti ini tentu tidak salah, namun yang lebih penting dalam doa bukanlah terletak pada tata cara, tetapi apakah kita sungguh-sungguh menganggap doa itu sebagai nafas hidup kita. Artinya, doa itu sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting. Sekarang, mari kita memahami makna dari doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami merupakan salah satu pengajaran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dalam pengajaran mengenai doa. Doa Bapa Kami juga merupakan kritik kepada orang-orang Farisi yang senantiasa berdoa dengan kalimat yang panjang, sambil berteriak-teriak supaya dipuji orang sebagai orang yang saleh. Motivasi dari doa itu sendiri yang mengarah pada pamer kesalehan, unjuk diri, dan kesombongan. Dalam doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus, terdapat unsur-unsur yang dapat kita gunakan sebagai pedoman di dalam berdoa. Unsur-unsur itu yaitu pertama, sapaan kepada Tuhan atau pembukaan, misalnya dalam teks Bapa Kami yang di surga. Sapaan kepada Tuhan pada awal doa menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Bapa adalah sapaan seorang anak kepada ayahnya. Ini menunjukkan kedekatan si anak dengan ayahnya. Ketika kita memakai kata Bapa, kita pun sedang menunjukkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan yang dilandasi rasa sayang dan kepedulian. Yang kedua, memuat unsur yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam kalimat itu ditandai dengan kata, "Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu." Pada bagian ini, kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus dan layak disembah. Kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang sejati. Kalimat "jadilah kehendakmu" artinya kita sedang menyerahkan keinginan atau permohonan kita kepada Tuhan yang mempunyai wewenang untuk menjawab doa kita. Unsur yang ketiga, dalam doa kita juga menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Ditandai dengan kalimat, "Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Dalam bagian ini, kita mengungkapkan permohonan agar Tuhan memberi makanan sebagai kebutuhan kita. Melalui permohonan ini, sepenuhnya bergantung kepada Allah. Apa yang kita minta hanya untuk satu hari ini saja, supaya kita belajar memuaskan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan untuk satu hari. Yang keempat, kita juga perlu meminta pengampunan di dalam doa. Pada doa Bapa Kami ditandai dengan kalimat, "Ampunilah kesalahan kami." Sebagai manusia, tentu kita tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan,
dalam perkataan, perbuatan, maupun pikiran, sehingga sudah sepatutnya kita meminta ampun dan pengasihan Allah. Allah Maha Pengampun. Dia akan mengampuni setiap dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh memohon ampun kepadanya. Dalam doa, kita juga perlu meminta perlindungan Tuhan. Ditandai dengan kalimat, "Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Kita meminta agar Tuhan melindungi, menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita dari segala godaan, karena sewaktu-waktu kita bisa jatuh dalam dosa dan kejahatan apabila tidak waspada. Unsur yang terakhir adalah penutup atau menyerahkan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata amin di dalam doa Bapa kami artinya ya, sungguh atau benar. Pada bagian ini kita yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Kita menyerahkan sepenuhnya permohonan kepada Tuhan dan percaya kepada otoritas atau wewenang Tuhan bahwa Dia akan memberikan jawaban yang terbaik atas doa kita. Kita serahkan doa kita pada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita menyerahkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan meminta dari Tuhan, tetapi doa adalah nafas hidup orang Kristen dan ungkapan kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam doa, kita perlu memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan saat kita berdoa, berdoalah dengan kerendahan hati dan biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Doa Bapa kami mengandung makna yang sangat dalam yang mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dengan benar seperti yang sudah Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tetap di channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.